feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang menarik dan berguna untuk masa depan kalian, yaitu tentang pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran pendidikan. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian pengawasan. Pengawasan dapat definisikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini sama dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Menurut Sodang P. Siagam, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dan menurut istilah, pengawasan dalam hal ini cenderung mengarah kepada salah satu peran seorang manajer dan kegiatan manajemen, atau yang dikenal dengan istilah controlling. Oleh karena itu, istilah pengawasan dapat dipahami sebagai bagian kecil dari peran seorang manajer atau bagian kecil dari fungsi kontrol. Artinya bahwa pengawasan merupakan coercion atau compelling, yaitu suatu proses yang bersifat memaksa agar aktivitas dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi pengawasan atau controlling adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengontrol jalannya suatu kegiatan agar lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. 2. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan untuk mengamankan rencana, program, dan keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, pengawasan penggunaan anggaran pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sedang dan telah dikerjakan, menilainya, mengoreksinya, dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana awal. Pengawasan pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan dengan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, pengawasan merupakan bagian dari sistem manajemen keuangan, termasuk dalamnya keuangan sekolah atau madrasah. Kedua, yaitu maksud dan tujuan pengawasan. Jadi, kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui 1. Kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku. Kedua, kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan. Jadi 3 itu kemanfaatan sarana yang ada seperti manusia, biaya, perlengkapan, dan organisasi secara efisien dan efektif. 4. Sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna. Jadi adapun tujuan pengawasan dalam penganggaran pendidikan ialah jadi 1 itu pelaksanaan anggaran yang dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. 2. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan. Jadi 3. Kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidaknya dapat dikurangi. Jadi 4. Pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif, dan tepat pada waktunya. Jadi dengan adanya pengawasan anggaran ini akan memberikan kesesuaian antar sistem atau berjalannya proses dengan ketentuan yang diterapkan sebelumnya. Jadi serta dengan tujuan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai rencana serta dapat mengurangi atau minimalisir terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan. Selain itu, dengan adanya pengawasan dapat menjaga agar suatu pelaksanaan anggaran sekolah dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pengawasan keuangan atau anggaran sekolah dilakukan
oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait itu dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas tersebut. Departemen Pendidikan menegaskan bahwa orientasi pengawasan anggaran pada 11 hal, yaitu yang pertama sistem pengawasan fungsional, dan yang kedua hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga itu kegiatan pengawasan hendaknya diarahkan pada bidang strategis. Yang keempat, kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyelesaian masalah dengan konseptual dan menyeluruh. Dan yang kelima, kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi yang baik. Yang keenam, akurat artinya informasi tentang kinerja dewasa yang memiliki ketepatan data yang sangat tinggi. Yang ketujuh itu ketepatan waktu, artinya data yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan pendidikan. Dan yang kedelapan itu objektif dan komparatif. Dan yang kesembilan tidak mengakibatkan pemborosan. Dan yang ke-10 itu tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana yang telah dibuat. Dan poin terakhir itu kegiatan pengawasan harus mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pelaksanaan pengawasan anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa tercapai tujuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan agar pengawasan bisa berjalan secara efektif, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu poin pertama berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan, dan yang kedua objektif, dan yang ketiga lengkap, dan yang keempat tepat pada waktunya, dan yang terakhir itu dapat diterima. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengawasan. Adapun langkah-langkah pengawasan secara umum yaitu yang pertama, penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya maupun waktu. Yang kedua, mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penilaian pelaksanaan kegiatan, baik melihat secara sudut pandang kelebihannya. Yang keempat, menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi. Selanjutnya, teknik pengawasan dalam anggaran pendidikan. Nah, yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan langsung ini adalah apabila seorang supervisor, pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung di tempat pelaksanaan pekerjaan, baik melihat secara langsung atau lebih investigatif. Teknik ini bermaksud agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built-in control. Jadi yang kedua, pengawasan tidak langsung. Nah, pengawasan tidak langsung adalah apabila seorang supervisor, pengawas atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan. Pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan, angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan pendidikan adalah suatu aktivitas ataupun kegiatan membuat laporan keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan yang disusun setelah semua bukti pengeluaran diuji kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan untuk atasan langsung bendaharawan atau untuk instansi yang terkait. Selain itu, pertanggungjawaban sudah banyak memiliki beberapa definisi sesuai dengan pendapat secara umum maupun pendapat para ahli yang telah dikemukakan.
Yang pertama, menurut Mardiasmo. Menurut Mardiasmo ini, pertanggungjawaban merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Definisi lain disampaikan oleh Mahmudi yang menyatakan akuntabilitas sebagai kewajiban agen atau pemerintah mengelola sumber daya, melaporkan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat atau rakyat. Dan dari pendapat ahli tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu usaha atau kegiatan melaporkan ataupun mempertanggungjawabkan hasil yang selama ini telah dilaksanakan dengan memperlihatkan secara transparan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya, utamanya dalam bidang anggaran pendidikan. Dan dengan demikian, pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran pendidikan adalah suatu proses di mana kegiatan dalam bentuk pembiayaan ataupun anggaran pendidikan yang bertugas melaporkan atau mempertanggungjawabkan proses dan hasil penganggaran dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pertanggungjawaban ini dilaksanakan yang seharusnya adalah kepala sekolah selaku pimpinan sekolah. Dalam melakukan pertanggungjawabannya, bisanya pihak sekolah dimintai laporan oleh pemerintah pusat. Pertanggungjawaban anggaran dalam penggunaannya juga bisa dikatakan sebagai suatu pelaporan di mana yang termaksud baik pemasukan dan pengeluaran dalam setiap pembiayaan dana anggarannya dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan lembaga pendidikan dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan yang ditunjukkan kepada antara lain. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pendidikan, yang kedua Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah atau BAKD, yang ketiga Dinas Pendidikan di Kecamatan dan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007, pedoman peraturan diatur sesuai dengan yang pertama, sumber pemasukan dana, pengeluaran dana serta dana yang dikelola. Yang kedua, penggalangan dana, penyusunan serta pencairan dana. Yang ketiga, pembelanjaan yang sesuai dengan proses pembelajaran merupakan tanggung jawab dan wewenang kepala sekolah. Yang keempat, pemasukan dan pengeluaran dilaporkan dalam bentuk proposal serta penggunaan anggaran dalam proses pembelajaran dilaporkan kepada komite dan yang memiliki wewenang di atas kepala sekolah atau institusi. Pertanggungjawaban pengeluaran dilaporkan dalam bentuk sebuah proposal atau dilaporkan langsung oleh bendahara. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Begitupun dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah maupun dari usaha rinci-rinci dan transparan kepada Dewan Guru dan staf sekolah. Sekolah sebagai penerima uang dari berbagai sumber juga harus mengadakan pembukuan. Pembukuan ini mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi penggunaannya secara rinci. Kemudian adapun hal-hal umum yang perlu diperhatikan dalam pelaporan dan pelaksanaan dalam program ini adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring, evaluasi dan pengaduan masalah. Kemudian oleh karena itu, bendahara ini memiliki hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS. Yang kedua adalah laporan keuangan tersebut harus dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang ada. Yang ketiga, kwitansi atau bukti pembelian. Dan yang keempat, neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim penanggung jawab keuangan dari komite sekolah. Dengan ini, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran pendidikan merupakan suatu kesatuan dalam manajemen pembiayaan atau keuangan pendidikan, sehingga setiap apapun yang akan dilaksanakan dalam pertanggungjawaban dan pelaporan harus dilaksanakan secara baik, secara teliti, dan harus diperhatikan apa-apa saja yang berkaitan dengan pertanggungjawaban demi mencapai sebuah tujuan secara efektif maupun efisien.